Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi para pemirsa Radio LSK di mana saja berada. Ayo kita mengawali pertemuan Rabu menjelang maghrib. Ya. Apa yang akan saya sampaikan, insya Allah kita akan bertahap, berurutan supaya kita bisa nyambung terus tiap acara siaran bersama Radio FM 107,9 Radio LSK. Pemirsa semuanya yang dirahmati Allah, dalam belajar Islam, mengenal Islam, tentunya kita mengenal harus dari dasar, dari awal bagaimana kita mengenal Islam supaya berurutan dan kita paham betul apa itu Islam. Nah, karena kita belajar dari awal, tentunya kita harus tahu seluk-beluk apa dan bagaimana ya kedatangan Islam di muka bumi ini yang akan menyelamatkan kita dari hidup dan kehidupan dunia hingga akhirat. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita ingin mengenal Islam, ingin belajar Islam, tentunya ya kita belajar dari awal, kita akan mengenal 3 pilar dalam Islam. Nah, disinilah para pemirsa sekalian, 3 pilar ini ada di dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawi. Bagian awal halaman pertama itu menyebutkan dan menjelaskan bagaimana ya Rasulullah saat kedatangan seorang laki-laki ya yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, ma huwa iman, ma huwa Islam, ma huwa ihsan. Pemirsa sekalian, antara iman, antara Islam dan ihsan, inilah 3 pilar dalam kolaborasi bagaimana kita memahaminya sehingga kemudian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan. Baiklah pemirsa yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sore hari ini saya bagi 3 tahapan. Ya, tahapan pertama, bagian pertama, kemudian ada bagian kedua dan ketiga. Bagian pertama, sebelum kita mengenal Islam, kita harus tahu dulu ya situasi dan kondisi real masyarakat Quraisy ya Mekah, di mana sebelum dibangkitkannya diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jahiliyah yang disebut dalam sejarah. Jahil konon artinya kebodohan. Bodoh dalam bidang apa? Padahal mereka juga ada banyak yang pintar-pintar, yang hebat-hebat. Ya. Nah, disinilah kebodohannya, kebodohan dalam akhlak. Di mana manusia jahiliyah, musyrikin Quraisy menyembah berhala, patung-patung yang dibuat sendiri dan disembah sendiri. Itulah ketololan dan kebodohan. Ya, dibuat sendiri, disembah sendiri. Nah, yang kedua, masyarakat jahiliyah karena suka berjudi, suka berperang antar suku, tawuran. Disitulah kebodohan. Berikutnya adalah suka berzina. Nah, di sini luar biasa ya, keruksakan moralitas ya, akhlak mental masyarakat jahiliyah
Sehingga wajar kalau masyarakat dalam kondisi yang demikian perlu diperbaiki, harus diberikan putusan agar kehidupan lebih baik. Ya. Bagaimana tidak? Seorang ayah ketika melahirkan anak perempuan dikubur hidup-hidup, dikubur. Suatu kenistaan. Harusnya anak disayang, anak dimanja, dibesarkan, sebuah pemberian Allah, buah hati. Tapi malah kalau lahir perempuan dibunuh. Nah, inilah satu pemikiran jahiliyah. Merasa aib kalau punya anak perempuan, tapi merasa bangga ketika punya anak laki-laki. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, disinilah perjalanan di mana Rasulullah itu dalam kondisi masyarakat yang demikian. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, terlahirlah dari Ibunda Halimah sebagai penyusunya Ibunda Siti Aminah, lahir pada hari Senin. Saat kelahiran memang masih jabang bayi, belum diutus sebagai nabi. Jadi 12 Rabiul Awal adalah kelahiran calon pemimpin dunia, kelahiran calon nabi. Sehingga ketika masih bayi disusui oleh Siti Halimah di satu pedesaan yang segar, satu pedesaan yang hidup nyaman, sampai kurang lebih 2 tahun dikembalikan ke ibundanya Siti Aminah, terus dibesarkan. Memang saat dalam kandungan ibundanya Rasulullah, ayahandanya Abdullah meninggal dunia, lahir dalam keadaan yatim. Betapa seorang anak yang tiada ayah kemudian hidup dalam bimbingan ibundanya, dibesarkan. Belum sempat sampai besar, kurang lebih umur 6 tahun, beliau ibundanya wafat, meninggal dunia. Terus diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib adalah adik daripada ayahanda Abdullah. Kemudian bersama pamannya Abu Thalib, banyak anaknya, salah satu anaknya adalah Ali bin Abi Thalib. Masih dalam kehidupan kebersamaan. Sehingga dalam keluarga sang paman Rasulullah saat kecil hidup dalam pas-pasan, hidup tidak dengan kecukupan, hingga sampai saat itu Rasulullah menahan lapar ketika tiada makanan yang harus dimakan, sampai diganjal dengan batu perutnya untuk menahan lapar. Tidak berebut makanan dengan anak-anaknya pamannya, tidak berebut. Ini menunjukkan bahwa dari kecil kelihatannya, karena ini ada calon pemimpin, sudah dibiasakan hidup yang sederhana, hidup dalam pas-pasan, hidup tiada bimbingan ayah dan bundanya, dibimbing sama pamannya, sehingga merasakan bagaimana kehidupan orang-orang yang kelas bawah. Luar biasa, sama pamannya diajak berdagang dan seterusnya. Akhirnya dalam sebuah perjalanan perdagangan di suatu tempat, ada sang pendeta Buhairah melihat sekelompok para pedagang dari Mekah itu dinaungi oleh awan. Ternyata setelah dilihat dan diperhatikan, bertanyalah kepada sang Abu Thalib,
Ini siapa? Ponakan sang pendeta luar biasa. Inilah yang ditunggu-tunggu apa yang ada dalam Alkitabnya. Rupanya pendeta ini memiliki kitab ya Nasrani, kitab yang zamannya Nabi Isa itu masih utuh, belum terpengaruh oleh yang lain, sehingga ada sebuah tanda-tanda yang demikian. Langsung pesan kepada sang paman, tolong jaga anak ini, tolong jaga anak ini. Luar biasa, luar biasa. Sehingga sampai terus dalam perjalanannya, ya, sampai menjelang remaja terus menuju dewasa, berdagang dengan sukses, sampai mengambil dagangannya saudagar, ya, kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Dalam jual beli dan perdagangannya, Rasulullah luar biasa, ya, dapat untung yang banyak. Sehingga bagaimana cara berdagang dan berbisnisnya, tertariklah sang Siti Khadijah kepada Rasulullah, sehingga menyuruhlah pembantunya, asistennya Maisarah, untuk bagaimana kira-kira menawarkan atau menanyakan sesuatu, apakah berkenan untuk bisa melamar majikannya Siti Khadijah. Singkat cerita, para pemirsa yang ada di rumah, nah disinilah ya akhirnya luar biasa, ya, lamaran yang disampaikannya sekian ekor unta, sehingga nilainya bukan 100-200 juta harga daripada ekor unta itu. Konon katanya sampai hampir 1 miliar. Betapa hebat Rasulullah dalam berbisnis, mengumpulkan, menabung hasil untung dagangannya, sampai bisa untuk melamar Siti Khadijah. Singkat cerita, akhirnya saudaraku, para pemirsa sekalian, Rasulullah kan belum jadi nabi tuh. Ya kita sebut, walaupun belum jadi nabi, kita tetap sebutnya Rasulullah. Tapi ada orang yang mengatakan ketika saat di bawah 40 tahun ketika menyebut nama Rasulullah, nama Muhammad saja, tapi kurang pas. Walaupun belum jadi nabi, tetap kita sebut Rasulullah. Nah, ada juga ya orang yang beranggapan ya waktu kecil Rasulullah itu ya apa bedanya dengan kita-kitaan ini ya di negeri yang lain. Waktu kecil kita main sama teman-teman, kemudian apa? Kemudian ya ini dan sebagainya, main bergaul dengan sama teman. Bisa jadi Rasulullah saat itu juga ya, misalkan ada pohon jambu, Rasulullah bisa nyolong jambu. Ada ustadz atau kiai yang pernah cerita seperti itu. Ya. Jangankan nyolong jambu, ya. Orang berebut makanan dengan saudaranya sendiri, saudara sesepuhnya, keluarga daripada Ali bin Abi Thalib, ya. Anak-anaknya dari pamannya, Rasulullah tidak berebut makanan. Di sini dijaga, ya, mentalitas karakter calon nabi, sehingga wajar dan boleh saja ketika kita ini meniru bagaimana Rasulullah saat kecil, Rasulullah saat remaja, Rasulullah saat muda, Rasulullah kawin dan seterusnya, ya. Bagaimana memimpin keluarga sebelum jadi nabi, ya, menyayangi istrinya, padahal kan belum ada ajaran Islam saat itu, ya. Insting Rasulullah bagaimana menyayangi istrinya Siti Khadijah, sehingga istrinya berbakti kepada suaminya, kepada Rasulullah. Luar biasa. Nah, disinilah saudaraku, para pemirsa sekalian di rumah,
kita mengenal sejarah bagaimana kehidupan Rasulullah waktu kecil, remaja, kawin, sampai Rasulullah mendapatkan wahyu umur 40 tahun. Nah, saat Rasulullah mendapatkan wahyu inilah, para pemirsa, luar biasa. Rasulullah melihat kenyataan masyarakat yang seperti begitu. Ya, Rasulullah senantiasa menghindar dari berbagai persoalan kehidupan yang porak-poranda dan rusak. Ya. Sehingga suatu saat ketika Ka'bah itu diperbaiki. Bagaimana, siapa yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad, diletakkan di tempat yang semula karena dalam renovasi. Berebut suku-suku di sana, saya dari kelompok saya, dari suku saya. Akhirnya tidak ada kesepakatan. Akhirnya Rasulullah menyatakan usul, bagaimana kalau diangkat ini, siapa yang masuk Ka'bah duluan waktu besok pagi. Ternyata Rasulullah duluan. Akhirnya masyarakat di sana menyerahkan, wahai Muhammad. Kalau orang kafir, orang musyrik menyebut Rasulullah Muhammad, wahai Muhammad. Kalau kita jangan sampai seperti itu ya. Wahai Muhammad, Anda silahkan angkat batu itu. Tapi Rasulullah ambil sorbannya, digelar, Hajar Aswad taruh tengah-tengahnya, mari semua pegang ujung sorban ini, kita angkat bersama ke tempat semula. Jadi kompak mempersatukan kelompok-kelompok suku yang ada di Mekah Quraisy itu untuk bareng-bareng mengangkat Hajar Aswad. Hebat, Rasulullah merasa bukan dirinya yang paling berjasa, tapi bareng-bareng. Disinilah akhirnya Rasulullah diberi julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena tidak pernah bohong, apalagi menutupi kebohongannya. Kalau pernah bohong, agar kebohongannya itu tidak dikatakan sebagai sebuah kebohongan, dia menutupi dengan berbohong. Terus akhirnya bohong ke satu, bohong kedua, sampai bohong selanjutnya. Nah, di sini dulu para pemirsa sekalian, ini bagian yang pertama saat Rasulullah disebut Al-Amin. Nah, kira-kira bagaimana? Kita nanti lanjut pada bagian yang kedua, kelanjutan dari cerita ini.